Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk teman-teman semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan juga pastinya saya harap juga ya untuk tahun depan ya kita diberikan umurnya panjang dan juga rezeki yang cukup, serta bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ya, amin ya. Jadi kita kembali teman untuk membahas update terbaru dari number one Sentai Gochuja di Link Satsu episode 721 ya. Jadi pastinya ini adalah video spesial lebaran ini ya, saya akan postnya itu nanti pagi lah ya teman ya. Jadi langsung teman kita mulai untuk update terbaru nih dari TTFC spin-off number one Sentai Gochuja, yaitu Gochu Polar The Beginning ya. Jadi ini adalah salah satu spin-off yang akan berfokus ke Six Ranger lagi ya teman ya, setelah dari Bun ceria yaitu Bun Violet, dan juga pastinya kita dapat lagi nih ya untuk Gochu Polarnya. Dan saya harapkan juga ini ya untuk spin-off kali ini bisa bagus lah ya teman ya. Dan kalau misalkan ini juga menceritakan tentang tim ya Gochu Polar di zaman dulu ya teman, bersama rekan-rekan Gochu yang di generasi pertama ini ya berarti ya. Jadi mereka kan Gochu Polar ini kan ya adalah pengguna Gochu Pop pertama ini ya, yang pastinya juga sebelum Hueru ya kan itu ada si dia ini ya teman ya. Jadi kita harapkan juga bisa baik lah ya teman ya, dan bisa memberikan hal baru nih yang belum kita tahu juga di Gochuger ini. Oke. Dan kalian teman di poster ini betul-betul kejutan sekali ya teman ya, karena di sini banyak sekali alumni tokusatsu yang muncul di spin-off kali ini ya teman ya. Jadi sini kita teman untuk paling kiri ya, di situ ada si Gocho Leon yang pertama ini ya. Jadi sini ada si Seiya Auto ya, jadi dia juga pernah muncul di episode 27 ya teman ya, itu yang pada saat masa lalu itu kan sama si Mashiro juga ya teman ya. Jadi nama aktor Gocho Leon yang pertama ini tuh adalah Koki Niyama ya teman ya. Jadi si Auto Seiya ini dia adalah salah satu peran penting ya untuk menjadi rekannya si Komando Mashiro juga, dan mungkin dia adalah member pertama nih kan ya yang bergabung ke dalam timnya Mashiro ini gitu ya, dan bertarung bersama Komando Mashiro. Nah berikutnya di sini ada Gochu Eagle nih ya, yaitu Itokiri Midoriko, diperankan oleh Itono Okita. Kalau kalian tahu dia siapa? Ya, dia adalah si bocil Atropos ya, di Kamen Gacor ya. Jadi dia bersama si Kuroto dan juga si Lakesis itu ya temen ya. Jadi kan dia kakak tertuanya ya, walaupun dalam postur tubuh yang kayak bocil itu ya. Nah, jadi di sini dia terdiri Itokiri Midoriko ya. Jadi dia adalah seorang gadis jenius dengan ingatan yang luar biasa nih, mampu menandingi orang dewasa namun tetap memiliki sisi polos seperti anak kecil. Dan juga kita penasaran nih ya teman ya, soalnya kan ini kan berarti user pertama ya. Nah secara teknis ya, untuk user keduanya itu ya kan di seriesnya itu bukan si Kinjiro ya secara teknis ya, karena yang dipakai ini kan ya kekuatannya tuh si Takehara Choji ya teman ya. Nah user ketiganya sih kan itu ya Kinjiro gitu ya, yang ibarat itu kan generasi yang keduanya itu kan ya berarti user ketiga ini ya, atau user yang dengan kekuatan bisa jadi muda lah gitu ya kan. Walaupun ya kalau kita bisa hitung juga ya si Kinjiro ini itulah user kedua gitu ya, tapi kalau secara teknis ya Joji itu yang user keduanya gitu, karena dia kan punya kekuatan untuk jadi muda lagi gitu ya, dan bisa pakai party ya. Nah berikutnya di sini ada Kurobane Misaki ya, Kurohane ya. Ya, Kurobane Misaki diperankan oleh Angela May. Oh my god, Angela May, kalian tahu lah siapa dia ya, si My Bebek ya, si Kamada Sabela ya, Reika Shindai coy di Kamada Saber ya. Jadi dia itu sebenarnya bukan pertama kali teman di Super Sentai ya, dia pernah muncul di Yodona spin-off yang terakhir tuh yang keempat ya teman ya. Yang udah kayak Close Remix itu loh ya kan ya, dia maksudnya itu jadi Sophia gitu ya. Nah, di sini ada fakta menarik ya teman ya untuk si Angela May ini. Kan sebelumnya kan dia itu jadi Reika Shindai ya di Counter Saber ini. Terus juga dia itu adalah penggemar berat dari Kikai Sentai Zenkaiger ini ya teman ya. Bahkan nih dia juga ketemu sama Senkai Majin ya teman, alias voice aktornya itu Yume Miyamoto ya. Itu tuh di episode spesialnya Saber sama Zenkaiger ya. Itu tuh wah momen yang berkesan lah ya teman ya. Saya kan si Angela May itu dia sampai punya plushie-nya gitu ya, atau merchandise-nya lah ya teman ya. Bahkan juga dia sangat
pengen gitu untuk ketemu di Sentai gitu, dan itu dia juga Putri Yodona kan ya, bukan Sofia tuh Sofia teman, itu Rose ya, sorry koreksi sedikit ya teman ya, ya jadi Rose ya kan ya, yang bawa sniper itu ya teman sorry ya. Terus juga di kemunculannya itu dia ada di Magic with Ghost Remix ya teman ya, itu sampai ends juga gitu ya. Wah itu sih dia paling aktif ya teman ya, kayaknya ini film rider paling aktif di sejauh ini ya teman, syukurlah ya teman ya, soalnya desainnya juga keren ya, aktrisnya juga dari Zeroichi Familia gitu, ibaratnya tuh udah betul-betul punya apa ya, kehidupannya tuh yang lebih fleksibel gitu ya, dan juga kontraknya ya kan sama aktris dan juga Toei gitu ya kan ya, jadi ibaratnya dia tuh punya tempat lah ya teman, punya series yang bisa ia pakai gitu ya kan ya, dan project remix itu tuh udah cocok lah ya temennya untuk bisa balikin dia lagi kan di project-project yang akan datang gitu ya, dan itulah yang bikin saya suka gitu ya sama si Angela May ini, juga ya desain kamera cybernya juga yang bagus ya temennya ya, pastinya juga dia kan ini ya half Filipina juga ya teman, sama seperti Maya Imamori ya yang Kosho Nikon ini, dan kebetulan juga ini ya, ini dia juga langsung dapat peran sebagai Gosho Nikon yang pertama nih ya teman ya, generasi pertama nih, jadi ibaratnya dialah yang memulai semuanya gitu ya, dan generasi berikutnya itu ada si Sumino Ichikawa gitu ya, dan lagi-lagi secara teknis ya ini tuh ya Sumino Ichikawa itu yang kedua gitu ya, dan yang ketiga itu tuh ya Haruka Kito itu ya teman ya, maksudnya si Dakuaku yang dari Sumino Ichikawa ya teman ya, di episode 40 itu kan secara teknis atau secara cerita ya temennya, walaupun agak memaksa ya temennya, tapi ya kalau kita bikin disingkatnya ya tetap user kedua gitu ya, cuman ganti muka aja gitu. Nah di sini perannya itu dia ada dua identitas ya temennya, sebagai fortune teller alias peramal, dan juga sang assassin ya alias ya slayer ya, atau pembunuh ya temennya, nggak tahu tuh gimana ya, apakah punya masa lalu yang keram gitu ya, dan ya saya harapkan juga ya ini tim tuh tidak sekocak yang sekarang lah gitu ya, walaupun juga punya interestnya tersendiri gitu ya kan, tapi ya yang ini dia ya ibaratnya lore mereka ini tuh udah di konsepnya sebagai yang lebih serius gitu ya, udah punya sesuatu lah kan, pondasi gitu ya kan, jadi bukan kayak yang sekarang gitu ya, kayak ada tempat nongkrongan mereka tuh kayak saling bersaing gitu ya, ibaratnya pun ya saingannya cuman game-game yang ya udahlah gitu ya. Kalau ini tuh mereka bukan sekedar bersaing ya temennya, tapi mungkin ada sesuatu yang mereka itu tuh harus dipuaskan ya, bukan mereka mau capai gitu ya, tapi mau dipuaskan gitu ya, ataupun juga mereka ingin dapatkan gitu ya. Jadi pasiennya juga si Mashiro pun nggak mau kalah gitu ya, mereka tuh bukan kayak kepengen cincin atau gimana gitu ya, mereka mau gitu, cuman ya ini tuh lebih terstruktur lah ya temennya, kalau bagaimana mereka tuh mau dapat cincinnya, bagaimana motivasi mereka gitu ya. Nah satu lagi teman, untuk karakter yang berwarna kuning ini tuh si mana dia, ini dia Naoto Kitora ya, jadi ini diperankan oleh ini nih ya temennya, Motoki Fukami kalau salah ya, jadi dia yang jadi Makoto Aizen di Ultraman Rubu tuh ya kan ya, yang si Ultraman Orb Dark Noir Black Swords panjang banget ya temennya, jadi yang itu loh ya karena Dark Ultraman itu yang repaintnya Ultraman Orb ya, yang dia pakai kekuatannya si apa, kekuatan Ultraman Orb yang jadi warna hitam itu ya teman ya, jadi buset dah itu villain terkocak sih ya teman ya, soalnya kan Makoto Aizen ini kan karakternya unik gitu ya. Nah di sini ada yang bilang ini tuh kayak salah tuh Yuzong di Exorcist, gak tau lah ya teman, itu mungkin kayak dari game atau anime gitu ya teman ya, yang tahu Kamen Boy ya teman ya, jadi karakternya pun udah kayak berasa panglima gitu ya teman, udah kayak Yakuza gitu ya teman, jadi lebih sangar nih ya. Wow, jadi ini teman untuk tim-tim generasi pertama dari Gojuger ya. Oke, ini ya teman, ada si Mashiro Komade, terus juga ada si Naoto Kitora, ada si Itokiri Midoriko ya, terus juga ada si Misaki Kuroba ya, terus juga ada si Seiya Auto ya. Wow, jadi kayaknya yang agak normal ini ya si Seiya Auto ini ya teman ya, soalnya
ibaratnya dia tuh yang lebih friendly lah ya teman ya, dia juga ada jiwa mau bertarung bersama gitu ya, bukan karena ada kepuasan pribadi gitu ya. Yang beda kayak si Misaki atau enggak si Midoriko ini ya teman ya, soalnya kan kayaknya Midoriko ini punya sesuatu lah teman, kenapa dia tuh punya ingatan jenius melampaui orang dewasa gitu ya, mungkin punya penglihatan juga mungkin ya. Nah, selain itu juga kan pastinya ada momen ini ya, mereka bisa engage bersama ya teman ya. Jadi ngelihat si Angela May engage kok kayak rasanya cukup menarik ya teman ya. Biasakan dia tuh berubahnya pakai pedang gitu ya, pedangnya si Anakin Orochi gitu ya. Langsung berubahnya tuh yang ala-ala apa namanya, female rider yang lebih seksi gitu ya. Buset, handshake itu loh ya kan, kebetulan saya bilang buset dah. Wow, intinya juga lihat perbedaannya itu sangatlah wah. Dia kan seringnya kan pakai outfit yang warna merah itu ya temennya, salah satu outfit favoritnya sih temennya. Kalau salah nama tuh Audai ya, itu dari Myanmar ya temen, yang ada belahan di bagian tengahnya sama sampingnya temennya. Nah jadi dia pakai outfit dress gini pun juga wah makin cantik ya. Nah ini dia nih ya kan ya, si Misaki ini udah kayak digacor deh kan, dia pakai penutup mata gitu ya yang udah kayak mau slayer apa semua musuh-musuhnya ya. Terus nih ada si Midoriko ya, yang ini vibes Atropusnya masih kerasa sih ya temennya, soalnya ya kan jadi aktris cilik termuda nih ya temen. Dan fakta menariknya ya, dia ini tuh aktris cilik cewek ya yang punya peran di Kamen dan juga Super Sentai, dan dia bisa berubah guys ya. Jadi dia tuh kan digajarkan dia jadi Kamen Thread ya, dan juga jadi Twilight Magedo, walaupun juga itu sebenarnya ngebantu si Rine ya teman untuk memaintain kekuatan ya kan, atau menahan kekuatan yang berat itu ya. Sampai di novelnya pun juga ada si Gaia Dragon kayak teman, itu aja udah gila kekuatannya ya. Nah terus juga di sini ya vibesnya tuh juga sedikit lebih polos ya, udah betul-betul kayak anak kecil gitu, cuman rasa-rasa Atropusnya tuh masih ada gitu ya temennya. Kayaknya juga ini ada sesuatu ya teman, mungkin ada masa lalu kelam gitu ya kayaknya, atau mungkin ada momen dia tuh kayak di apa-apain gitu sama bocil-bocil ini. Nah di sini tuh ada si Naoto Mitora ini ya teman ya, Kitora ya. Nah ini tuh dijuluki sebagai The Golden Lion ya. Jadi itu penyayangan anak sekali ya teman. Jadi ini vibe-nya udah kayak bawa bapak Yakuza gitu ya teman. Cuman dia tuh baik hati banget ya. Jadi dia tuh bisa bilang juga si penyayang anak lah gitu ya. Cuman saya agak agak takut nih ya teman kalau ngeliat karakter dia ya temannya, soalnya dari vibesnya dia jadi Goshu Tirano aja tuh udah beda banget ya teman ya. Dan lagi-lagi fakta menariknya ya, Goshu Tirano itu sebenarnya udah ada 4 user ya. Pertama itu ini ya, si Naoto Kitora ini. Kedua itu si Ryugi ya, Bakugami Ryugi. Ketiga itu si Asam. Yang keempat itu adalah si Regushima ya. Tuh udah ada 4 ya teman ya. User terban itu ya si Goshu Tirano ya teman ya. Bayangkan ada sampai 4 loh ya teman ya. Dan juga pastinya yang terbanyak kedua ya, berarti ada si Eagle ya sama si Unicorn, walaupun secara teknisnya masih 2 gitu ya. Nah jadi inilah yang diungkap juga ya temennya di salah satu TTFC special anniversary-nya ya temennya, dimana kan ada kayak ronde main inilah kan ya, sweet untuk baseball gitu ya temennya. Dan kan ini ada ronde 4 gitu ya, di tanggal 12 April itu ditutup nih ya kan, bagian bawah ya kan ya. Nah pas udah di reveal ini dia lawannya ya teman, kira itu lawannya siapa gitu ya kan, dari mana bilang tuh kayak dari X8 lah, dari dari Gits lah gitu ya kan, ternyata nih dari Gosho Polar ini ya temen ya. Jadi ini si Ninja ya, case-nya tuh minus si Kasumi Yama ya kan ya, dari Momo Ninja gitu ya. Itu muncul ya teman, yang ceweknya kan ini si Shiro Ninja ya teman, si Fukai Gasaki alias si Yano Yuka ya teman, ngelawan si timnya Gosho Polar ini. Wow, oke. Nah buat yang mau lihat lawan lainnya ya temennya, yang udah tayang ini tuh baru sampai ronde kedua ya temen ya, yaitu ada di ronde 1 itu ada si timnya King Oger ya, itu kan ada si Gira ya kan, si Yanma, Ran, dan juga si Shokara itu lawan si timnya Ghost Remix, ada si Rine, ada si Sara Sakurai, si Nayuta Pikasuki, si Ains, dan juga si Akiko ya temen ya, si ketuanya ya. Terus juga di ronde 2 itu ada Kamen Ghost Remix ya, itu ngelawan timnya Yudona ya. Nah itu tuh ya Yudona. Terus juga ada si Kakihara ya, pacarnya si Curu ya kan, walaupun di seriesnya minim sekali ya temen. Terus juga ada si ini
Hinami Mori ya teman, yang dari Zenkaiger. Kalau di Cramager itu ya tau lah ya teman dia jadi siapa ya. Nah terus juga di ronde 3 ini itu tuh ada si tim outsider ya lawan timnya Zetsu ya. Ini timnya yang di battle itu penulisnya Yuya Takahashi ya temennya, luar biasa ya. Itu ada si Gai Amatsu ya temennya, si Genmu ya kan, ada si Tachibana-san ya jadi Commander Down gitu ya, dan juga ada si Zetsu ya temennya, nah si Minami, Naska, dan juga si Tetsuya ya temennya. Nah itu tuh baru di bawah ya temennya, ini Ninja lawan timnya Gocho Polar. Nah, sedikit update teman untuk Vision Next Go Shooter versus Boom Boom Cer ya teman ya. Dimana di sini juga ada hal yang baru ini ya. Jadi dasar teman di sini Sengoku Boy kan sama si Huirunya itu sampai digigit ya temennya, kayak gitu ya. Ya memang ini dia tuh jadi musuh ya teman ya. Terus juga di sini ada pertempurannya gitu ya kan, lawan berapa musuh. Terus juga di sini ada si Goju Nikon juga gitu ya. Jadi kayaknya bakalan banyak di battle-battle yang terjadi ya teman ya di movie kali ini. Dan juga pastinya ada ini ya, pertemuan Tonohiro dan juga si Tayahando ya teman di multiverse yang berbeda. Nah jadi kalau teman untuk pertempurannya ya kan bersama para senpai-senpainya ya ini. Oke. Nah berikutnya teman di sini ada si Boket dan juga si Shirabe ya teman ya. Jadi mereka berduanya udah kayak apa ya, support karakter lah ya teman ya, yang untuk memberikan kesan yang mantap gitu ya. Final pun juga udah tobat gitu ya, dan itu ibaratnya pun juga sebenarnya dia tuh mau cari apa ya, cari panas aja lah ya teman, untuk biar bisa ajak siapapun mau gelut sama dia gitu ya. Ketemu lagi sama si Mashiro si Homura Sakito ya teman ya, si Bun Violet tuh bisa lah ya kan, aduh jotos gitu ya. Nah habis itu nih ada si ini ya teman ya, anjing peliharaannya bukan, ini anjing temu sih temannya, anjing temuannya si Kasakiri Yamato ya teman. Ini kan anjing yang hilang gitu ya, dicari tuh ya kan siapa, data ditemunya sama si Sumino Ichikawa yang kedua gitu ya, si Oni Sister. Nah di sini juga musuh-musuhnya teman ya kan, dan juga ada yang balik nih ya temannya tuh ya kan. Dan juga musuh terakhirnya itu lawannya ini guys. Buset, ini lawan bumi ya. Ini berarti apa nih, calamity terakhir apa gimana gitu ya. Jadi ini tuh si Rio Tegasword ya lawan, dan juga Bom Champion ya lawan bumi. Ini berarti calamity final atau gimana gitu ya. Jadi buset dah, ini kayak bos-bos di game gitu gak sih guys. Jadi lawannya tuh di luar angkasa, lawannya kayak gini nih kan, lawan bumi ya teman ya. Jadi apakah ini tuh adalah langkah terakhir mereka gitu ya untuk bisa membebaskan bumi dari segala macam calamity atau kerusakan gitu ya. Jadi ya saya harapkan juga lah ya teman ya, ini tuh crossover terakhir kan ya, jadi bisa lebih berkesan gitu ya kayaknya untuk menutup semua franchise crossover yang ada di sini gitu ya. Nah jadi sebenarnya teman untuk tim-tim dari si Go Shooter dan juga tim-tim dari Bun Bum Cer ya. Nah di sini juga si senpai-senpainya ya teman ya, Boken Red dapat si Excel Detectornya lagi ya teman setelah sekian lama ya. Terus di sini ada si Gokai Red, dia pakai armornya dari si Gokai Silver ya teman ya. Ini tuh berarti secara teknis dia tuh dapat performnya ya teman ya. Sedangkan ini kan berarti mode-nya Gokai Silver kan itu adalah upgrade atau kekuatan supernya ya udah di tingkat atas lah ya teman ya. Dia udah lebih kuat nih ya teman. Misalkan dia kan bukan pakai kekuatan persenta yang udah ada ya teman, tapi dia tuh pakai kekuatan Six Ranger-nya ada gitu ya. Jadi ya aktornya kan lagi ada suatu hal gitu ya, jadi tidak bisa datang gitu ya. Dan juga di sini ada Zuo Eagle, dia pakai Zuo Whale. Oh my god. Nah jadi ini ada update sedikit teman untuk kabar Maya Imamori ya teman ya, yang pastinya juga dia udah buat akun baru teman, yaitu namanya adalah Ikusei Imamori ya. Mungkin itu adalah nama depannya yang diganti ya teman, atau nama stage name-nya ya. Jadi masih tetap mempertahankan Imamori-nya, dan juga dia punya akun TikTok ya. Jadi kamu bisa follow teman ya. Untuk akun TikTok-nya dia juga udah mulai aktif ya teman ya, walaupun pelan-pelan ya teman, dia ada usaha dipaksakan ya teman ya, soalnya kan masih butuh waktu ya teman ya untuk bisa mengenali lagi gitu ya untuk kepribadiannya, dan juga pastinya bisa lebih baik lagi lah ya teman untuk kedepannya ya. Oke teman, jadi dia untuk beberapa update-nya ya. Jadi untuk Maya Imamori alias Ikusen Imamori ini, dia seperti menambahkan tanggal ya teman, yaitu tanggal 26 Maret ya. Banyak yang bilang itu udah akan ada sesuatu ya teman ya, dan ya sesuatu itu mungkin tidak akan terjadi secara cepat lah ya teman ya, karena di
unggahan pertamanya ya teman di Instagramnya ini juga dia langsung mengucapkan terima kasih lah kepada para fansnya juga yang masih ingat dirinya gitu ya, walaupun juga di sini dalam kondisi dan juga situasi yang sudah berbeda ya teman ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih setelah menemukan akun ini, dan begitu saya membuat akun ini saya langsung membaca semua komentar, pesan dan berbagai pendapat yang dapat memberikan dukungan kepada saya, dan sangat senang ya. Dan diantara berbagai pendapat yang muncul dan pastinya adalah ya kan satu ataupun dua orang yang menanyakan hal serupa ya teman, yang kemarin ya dah kita nggak usah bahas yang lagi ya yang lalu ya teman, soalnya yang lalu udahlah ya teman ya. Sekarang kita mulai dengan hal yang lebih positif lagi kan ya, karena juga di sini kan udah memulai new life ya teman ya, a new life, a new day ya kan, a new me juga ya teman ya. Jadi tidak bisa lebih lanjut lah karena untuk membahas itu lagi, dan juga pastinya dengan kegiatannya ini dia akan lebih menetapkan tujuan yang kuat untuk dirinya sendiri gitu ya, jadi tidak untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi pastinya akan lebih proses lah ya temannya, karena kan pastinya ini sudah hampir setahun ya temannya, walaupun juga itu pun tidak sebentar ya teman, karena pastinya butuh proses dan juga waktu untuk bisa kembali lagi seperti semula gitu ya. Dan kalau memang dia udah punya niat gitu ya untuk bisa kembali lagi, entah berapa tahun lagi atau berapa waktu lagi ya teman ya, mungkin dari bawah dulu lah ya teman ya. Dan ini yang komen-komen harus masuk ke situs-situs itu, aduh kalian ini ya kan ya, janganlah ya kan ya, jangan terlalu berpikir yang kemana-mana gitu ya, soalnya kan juga ya pahamilah situasinya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini tuh udah titik awal yang baik gitu ya, tapi kalian malah seperti itu ya teman. Ayolah ya kan ya, lebih dewasa lagi gitu ya, soalnya kan juga pastinya kan kita tahu lah ya teman ya, pastinya proses untuk menjadi aktris itu juga tidak mudah ya teman ya. Kalau jadi idol pun juga itu bukan berarti punya banyak duit ya teman ya. Kalau misalkan famous itu pun juga ibaratnya ya sudah ada dikasih pinjam lah ibaratnya ya kan ya. Terus juga kalau udah balik lagi ke jalan awal ya ibaratnya tuh mulai dari awal lagi gitu ya, dan ibaratnya merintis lah ya teman, tapi kondisinya juga pastinya tertentu lah ya teman ya. Dan ya saya harapkan juga di sini Maya Imamori juga tetap sehat lah ya teman ya, tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Dan juga aktivitas lainnya teman, di sini dia nggak punya keinginan juga ya teman untuk kembali lagi ke industri hiburan ya teman ya. Inilah yang bisa bilang pilihan yang cukup baik ya teman ya. Soalnya juga kalau tiba-tiba balik lagi juga di sini nanti ada fans-fans yang nggak terima gitu ya kan, loh kok balik lagi gitu ya kan ya. Jadi saya harapkan juga di sini punya waktu lah ya temennya, dikasih waktu yang lebih enak gitu ya kan ya, untuk Maya ini tuh lebih memenuhi gitu ya jenjang karirnya gitu ya. Karena juga di sini kan dibilangnya tuh mau studi lebih lanjut ya teman ya, alias ya mau fokus ke pendidikan ya teman ya. Jadi saya harap juga teman ya, kalau misalkan ada kesempatan juga ya bisalah ya teman ya, dia kembali dengan kepribadian lebih baik lagi gitu ya, dan juga bisa dengan semangat yang baru ya. Semangat terus Maya Imamori dan Ikusei Imamori. Oke teman, membahas kita untuk episode kali ini teman, dan sekali lagi ya selamat merayakan hari lebaran ya. Jadi saya harap juga untuk video kali ini bisa bermanfaat ya teman ya, dan saya harap juga kalian bisa sehat selalu lah ya teman ya, untuk bertemu keluarga dan juga bertemu sanak saudara ya teman ya. Jadi sampai teman untuk video berikutnya. Oke, goodbye.